akan melakukan site visit. Oke, di site visit ini yang pertama kalian akan melakukan interview dulu. Oke, setelah interview apa yang akan kalian tanyakan di interview? Oke, di sini sudah saya jelaskan ada beberapa materi yang akan kalian tanyakan ketika interview. Yang pertama, dulunya rumahnya seperti apa, terus ini maksudnya adalah existing house in the past. Jadi dulu rumahnya seperti apa, terus dinanya seperti apa, materialnya seperti apa, gitu kan. Kemudian ketika kalian interview, kalian akan melihat juga current house condition, kondisi yang sekarang seperti apa, kenapa ada perubahan, terus perubahannya ini sifatnya sementara atau permanen, terus perubahannya apakah didasari misalnya ekonomi atau mungkin didasari karena berkurangnya anggota keluarga itu. Kemudian interviewnya juga terkait dengan fungsi rumahnya, fungsinya apa aja, apakah semuanya untuk rumah tinggal atau mungkin sekaligus untuk ruang ekonomi. Ruang ekonomi itu maksudnya apakah ada kegiatan jual beli di situ, misalnya ada warung atau kegiatan ekonomi lain, misalnya dia buka catering gitu misalnya, atau dia buka bikin, sebagai contoh nih, dia bikin masakan yang nantinya akan dijual. Nah, ini fungsi lain dari hunian. Kemudian terkait desain rumahnya. Nah, di sini sebenarnya terkait pertanyaan kalian, apakah boleh misalnya rumahnya sudah dilakukan perubahan, entah itu materialnya atau mungkin bentuknya. Jawabannya adalah boleh, karena dari interview ini nanti yang saya harapkan kalian bisa menggali rumah ini tuh dulunya seperti apa, rumah ini kondisi yang sekarang seperti apa, kondisi yang dulu seperti apa. Dari hasil interview nanti kalian akan tahu, kalian akan paham, oh ini dulu rumahnya sebelum ditembok pada tahun sekian, nah sebelumnya kayu seperti ini. Jadi nanti akan kalian gambarkan dari hasil interview itu. Oke, jadi nanti dari hasil interview itu ada outputnya. Outputnya itu ada script interviewnya. Jadi kalian akan mengetik. Jadi ketika kalian interview, silakan di record di video atau direkam, sehingga nanti memudahkan kalian untuk menskripkan hasil interview kalian. Jadi misalnya partisipannya atau korespondennya ngomong apa, itu kalian nanti akan skrip, diketik lagi. Misalnya nih, pada tahun 2020 saya melakukan perubahan di sini. Perubahannya ada pada dinding. Terus sebelumnya pada tahun 2010 dilakukan perubahan material yang dulunya menggunakan kolom kayu menjadi kolom beton bertulang. Nah, di sini hasil interview itu kalian skrip, kalian ketik lagi. Kemudian output yang berikutnya adalah kalian bisa menganalisa nih, analisa ruang, analisa kebutuhan ruang seperti yang kemarin sudah pernah saya bahas ketika mata kuliah metode arsitektur. Bangunan rumah ini untuk apa aja gunanya, misalnya space-nya untuk ruang tamu, space untuk kamar tidur anak, kamar tidur orang tua, terus space untuk dapur, space untuk ruang makan, terus diagramnya seperti apa. Jadi nanti yang seperti yang saya bahas untuk mata kuliah metode arsitektur kemarin. Jadi ada 3 interview outputnya. Oke, setelah itu ini yang nanti akan dinilai untuk mata kuliah metode desain arsitektur. Jadi nanti kalian akan mendesain sebuah rumah modern namun dengan nilai lokalitas atau nilai kearifan lokal dari rumah ngerombo. Jadi nanti tugas outputnya seperti apa? Kalian akan membuat sebuah design of a vernacular house with the locality of ngerombo houses. Jadi rumahnya sudah modern,
kayunya mungkin hanya sebagian saja, namun masih menggunakan lokalitas atau nilai kearifan lokal dari Ngerombo. Nanti tugasnya adalah mendesain sebuah rumah pada lahan 160 meter persegi dengan 3 bedroom. Nah, ada DID-nya, gambar tekniknya pastinya ya. Kemudian ada SketchUp-nya dan dibuat poster. Poster itu nanti akan ada analisa dari bangunan existing itu seperti apa, terus bagaimana kalian menganalisa kebutuhan ruang, bagaimana kalian menganalisa menggunakan diagram bubble, dan kemudian mengeluarkan desain yang terbaru itu analisanya seperti apa, sehingga nanti akan keluar sebuah desain baru, sebuah rumah vernakular. Vernakular itu maksudnya rumah tradisional namun tidak sepenuhnya tradisional. Jadi misalnya dia sudah pakai dinding batu bata misalnya, terus tapi dia masih ada vibes-nya rumah lama, itu vibes-nya rumah tradisional. Oke, ini adalah tugas untuk mata kuliah metode desain arsitektur. Oke, sampai sini dulu sebelum saya jelaskan tugas yang berikutnya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Boleh lanjut? Halo? Bisa dengar suara saya nggak sih? Lanjut, Pak. Oke, karena kalian tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap paham ya. Jadi intinya untuk tugas ini, tugas metode desain arsitektur, harus ada materi-materi ini, terutama ini, untuk nanti kalian akan mengeluarkan sebuah desain bangunan vernakular dari arsitektur tradisional di Ngerombo. Jadi tidak hanya desain pakai 3D aja, namun harus ada 2D, 3D-nya juga. Dan vernakular itu tidak kemudian semuanya adalah bangunan baru, tapi masih ada vibes tradisionalnya. Entah itu vibes-nya dari sambungan kayu untuk tritisan misalnya, atau mungkin penataan layoutnya itu bisa menjadi nilai vernakularnya. Oke, sampai sini saya lanjut lagi. Dari site visit ini, kalian juga nantinya akan melakukan observation of wooden structures. Jadi kalian observasi struktur kayunya. Observasinya apa aja? Yang pertama, pondasinya seperti apa, kolomnya seperti apa, beam atau baloknya seperti apa, kemudian roof truss-nya atau kuda-kudanya, rangka atapnya, kemudian sambungannya seperti apa. Setelah itu panel dindingnya yang dari kayu itu seperti apa. Kemudian ada doors, windows, and frames. Jadi pintunya, jendelanya, dan kusennya seperti apa. Tadi ini tidak hanya daun pintunya, tidak hanya daun jendelanya saja, namun juga frame-nya atau kusennya. Jadi kalau kita ngomongin kusen, berarti ngomongin juga join ini atau sambungannya seperti apa. Oke. Dari observasi ini nanti akan dinilai sebagai tugas sejarah arsitektur dan teknik survei bangunan. Oke, jadi ada 2 mata kuliah yang akan terkait dengan bagian ini. Oke, jadi mungkin bangunan yang akan kalian kunjungi tidak
sepenuhnya bangunan terbuat dari kayu. Seperti yang tadi pertanyaan dari Adin, mungkin ada yang sudah beberapa terbuat dari batu bata misalnya, atau ada yang terbuat dari beton. Ya nggak apa-apa, tapi diharapkan masih ada yang pakai kayu. Dan sehingga di sini nanti kalian bisa menggambarkan bagaimana pondasi dengan kayunya, ketemunya pondasi dengan kayu seperti apa, kolomnya seperti apa, kemudian baloknya seperti apa. Biasanya gini, kalau di rumah tradisional mereka mungkin masih menyisakan beberapa bagian yang pakai kayu, misalnya di bagian belakang, misalnya di bagian dapur. Kalau istilah Jawa adalah pawon. Nah, mungkin di sana masih ada bangunan kayunya, masih ada pondasi yang ketemu dengan kolom kayunya. Nah, itu yang nanti akan kalian observasi. Tuh. Dan misalnya ketika ada bangunan yang sudah menggunakan dinding, kalian observasi juga nih dulunya kayak gimana sih kalau misal dia ada pakai kayu itu seperti apa. Mungkin dari sisa bangunan yang masih ada kayunya, kalian akan bisa menggambarkan, oh ternyata walaupun ini udah berubah menjadi dinding batu bata, menurut cerita bapaknya atau menurut observasi dari rumah yang tetangganya atau rumah bagian belakang yang masih menggunakan kayu, kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, sehingga pada bagian observasi ini, output nanti kalian adalah ada gambaran dari ini. Gambaran baik itu bangunan yang masih aslinya dan bangunan yang sekarang seperti apa. Syukur-syukur kalau masih original dari awal, jadi tidak perlu menggambarkan dua kali. Tapi kalau misal bangunannya sudah tidak original, sudah ada perubahan menggunakan material lain, ya berarti kalian menggambarkan dari aslinya, kemudian menggambarkan yang sekarang seperti apa. Gitu. Kemudian untuk penilaian mata kuliah secara arsitektur dan teknik bangunan gedung, nanti outputnya seperti ini. Poster A1 yang isinya adalah detail-detail dari ini, semuanya, terutama yang bangunan lama ya. Kalau yang bangunan baru kan ya udah sama kayak bangunan sekarang gitu kan, cuman yang mungkin akan menarik adalah bangunan-bangunan lama, terus sambungan kayunya seperti apa, sambungan kusennya seperti apa dan sebagainya, untuk nanti dibuat poster A1 terkait detail-detailnya, terkait 3D rumahnya juga. Jadi harapannya ada dalam poster A1 itu ada satu gambar 3D rumah yang originalnya seperti apa, kemudian yang sekarang seperti apa, atau sekarang masih sama original juga nggak apa-apa, kemudian detail-detailnya seperti apa. Jadi misalnya ada detail kayu untuk rangka atap pelitisan misalnya, detail kayu untuk detail sambungan kayu pada balok misalnya. Nah, ini nanti akan kalian buat poster. Poster ini nantinya akan menjadi nilai untuk mata kuliah sejarah arsitektur dan teknik survei bangunan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak Hasan mau tanya, Ya. kalau semisalnya rumah ini tuh emang dari awal dibangun itu tuh udah setengahnya dinding, terus setengahnya lagi itu tuh pakai kayu, apakah kita tetap harus bikin rumah yang full kayunya juga? Oke. Setengah dinding itu maksudnya gimana? Jadi kayak misal dindingnya 3 meter, terus 1,5 meternya tuh pakai batu bata, terus dari bawah ke atasnya, dari sisanya itu pakainya kayu. Oke. Nah itu sebenarnya gini, karena memang saya paham juga kalau mencari objek juga susah gitu kan, nggak apa-apa. Cuman diharapkan kalian ketika interview nanti bisa menggali informasi, oh ternyata nih dia baru
pakai dinding kayu itu pada tahun 2010 misalnya, sehingga ada cerita oh ternyata dulunya kayu semua nih dulu kayu dindingnya. Atau misalnya nih eh, dinding misalnya kalau kalian interview kalian mendapatkan informasi memang dari awal ini sudah separuh separuh dinding batu bata, separuh kayu. Nah ternyata dari informasi yang kalian dapatkan ketika interview ini ternyata rumah pelebaran. Misalnya rumah aslinya di belakang, ini kemudian karena misalnya sebagai contoh nambah anak gitu kan, atau nambah anggota keluarga sehingga ada penambahan luasan rumah sehingga rumahnya maju ke depan. Nah rumah yang baru ini sebagai contoh nih informasinya dibangun pada tahun 2008, kemudian dibuat dengan setengah dinding bata dan setengahnya dinding kayu. Nah itu sebenarnya nanti yang akan kalian dapatkan dari kegiatan interview ini. Jadi harapan saya sih kalian bisa menggali informasi sedalam-dalamnya sehingga kalian mendapatkan ini semua. Nah pun kalau misal setelah interview kok memang benar-benar dari awal bangunannya adalah separuh apa ya istilahnya separuh dinding batu bata dan separuh dinding kayu, ya udah nggak apa-apa. Tapi emang dari awal memang seperti itu bangunannya gitu. Cuman ya tadi data-data itu akan kalian dapatkan ketika kalian interview ini sehingga kalian punya cerita ini gitu. Ada lagi? Sudah? Ada lagi yang mau menanyakan? Tadi yang nanya siapa? Salwa? Iya, Pak. Iya, sudah Iya. clear? Sudah. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Permisi Pak Hasan, izin bertanya. Untuk survei keduanya nanti tanggalnya ditentukan Pak Hasan atau dari kita sendiri? Oke, untuk survei kedua harapan saya di minggu depan itu, gitu kan. Jadi mata kuliah teknik survei, mata kuliah sejarah arsitektur, saya kosongin dulu minggu depan. Harapannya untuk kalian gunakan untuk survei. Nah, kemudian untuk mata kuliah metode desain arsitektur, formatnya siapa ya? Metode? Saya lupa. Format metode. Oke deh, nanti tolong diingatkan untuk format metode untuk tanya ke Bu Arnis. Apakah besok sudah ada, apakah minggu depan ada kuliah dari Bu Arnis atau enggak? Karena kalau dari saya untuk metode, untuk besok nggak ada, tapi tolong yang metode ditanyakan dulu ke Bu Arnis, gitu ya. Nah, sedangkan untuk kuliah teknik teknik survei dan secara arsitektur untuk minggu depan saya tiadakan dulu. Harapannya untuk kalian survei ke sana gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau di sini harapan saya pada minggu ini kalian sudah survei sehingga nanti di November awal kalian bisa memberikan hasil surveinya seperti apa kepada saya. Gitu. Jadi ada progres surveinya seperti apa dan bisa diceritakan ke saya terkait bangunannya, terkait hasil surveinya, terkait misal ada permasalahan yang kalian temukan ketika di lapangan gitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Pak Hasan. Oke, terima kasih. Oke, harapannya yang saya sampaikan sudah cukup clear. Untuk nanti kalau kalian perlu tadi diagram yang saya buat, silakan buka di
di Meet, di Microsoft Team, nanti kalian buka di mata kuliah ini secara arsitektur. Di mata kuliah secara arsitektur pada bagian files nanti kalian akan menemukan ini PDF saya tadi. Coba mungkin tolong dicek dulu apakah sudah menemukan file ini. Ada yang sudah mengecek? Sudah ada, Pak. Sudah ya, oke, terima kasih. Oke, jadi itu saja yang saya sampaikan. Harapan saya 2 minggu lagi kalian sudah bisa menceritakan hasil survei kalian, sudah bisa memaparkan kepada saya seperti apa hasil surveinya, sehingga output yang kalian buat, harapan saya akan sesuai dengan ekspektasi saya, sehingga kalian bisa mendapatkan skor yang maksimal seperti itu. Oke, terima kasih untuk atensinya dan kehadirannya pada pagi ini. Selamat survei, hati-hati di jalan, dan tolong untuk survei tidak ada yang pakai kendaraan pribadi ya. Harapan saya kalian survei harus pakai kereta pulang pergi, dan simpan di keretanya untuk nanti dibuktikan ketika kalian nanti pemaparan. Jadi ada bukti bahwa kalian benar-benar survei ke sana dan surveinya naik kereta, seperti itu. Oke, terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.